Yang kita cari itu kan sebenarnya kebahagiaan. Kita menjabat tapi tidak bahagia, apa hasilnya? Ya, bagaimana suatu saat kita jadi pemimpin, suatu saat kita jadi pemimpin, bawahan kita bahagia. Itu yang kita ciptakan. Yang akan disampaikan masalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu tidak semua orang sama. Sumber daya manusianya itu beda-beda, ya kan? Ada yang bisa mengendalikan dirinya sendiri, tuh faktor internal. Ada juga faktor eksternal dari kawan-kawan dia disuruh tuh faktor eksternal. Nah, mencampurkan dua faktor ini hanya orang-orangnya saja yang bisa mengadon, ya kan, menyampaikan kepada khalayak ramai bagaimana kita memanajemen, baik memanajemen diri sendiri untuk orang lain, ataupun ya kan memanajemen diri sendiri untuk diri sendiri. Banyak kawan-kawan pinter tapi dia tidak bisa menyampaikan kepada orang lain. Banyak. Kenapa? Karena mengkomunikasikan kepada orang lain itu belum tentu dia bisa. Ya kan? Kita menyampaikan a, tapi orang lain belum tentu a. Ya kan? Tergantung bahasa kita, apa yang kita sampaikan dengan orang lain. Sederhana, kita tidak bisa mengukur kemampuan kita dengan kemampuan orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan apa yang sebenarnya ada di diri kita. Nah, sama dengan salah satu profesi pengacara. Profesi pengacara itu modal pertama itu kita harus bisa meyakinkan orang lain. Ya kan? Menganalisa suatu permasalahan, menganalisa suatu persoalan hukum untuk meyakinkan klien kita. Sedangkan kalau kita kada bisa meyakinkan diri sendiri aja kada bisa, apalagi meyakinkan orang lain. Keempat, izin bertanya Pak, bagaimana seorang pemimpin dapat memprioritaskan sikap profesionalismenya ketika dihadapkan dengan situasi ego dan hambatan lainnya? Terima kasih. Terima kasih kepada seorang ibu yang memberikan pertanyaan. Bisa langsung dijawab, Pak. Terima kasih. Bagus sekali. Makanya tadi Bapak sampaikan tadi kan, karakter kita harus dibangun duluan. Bila sudah dibangun, kepentingan ego pun akan kesamping dia demi kepentingan orang banyak. Iya kan? Nah, pembentukan karakter itu akan mengenyampingkan kepentingan ego kita. Karena kita mengenyampingkan ego kita itu, kita berpikiran bahwa kita akan memikirkan orang banyak. Kenapa seperti itu? Kalau kita terbawa ego, kepentingan kita, ego itu kan kepentingan kita, ya kan? Maka akan susah majunya. Belajar itu, maka akan susah majunya. Kita berpikiran kalau bahasa Pauluannya itu berpikiran secara holistik. Holistik itu menyeluruh. Nah, kalau sudah kita mampu berpikiran holistik, maka ego kita itu pun akan menjadi tenang. Belajar sejak dini
Kalau kita melangkah itu, oh aku ini, ya kan, langkahku ini akan bermanfaat tidak buat orang lain. Kalau kada bermanfaat buat orang lain, kada usah melangkah. Jadi keilmuan kita tuh manfaatnya kesan orang, bukan diri kita. Minimal di keluarga kita. Keluarga kita tuh orang sebenarnya, ya kan? Nah, makanya ada kawan-kawan itu, Dian, sambil diskusi, apa gerak hasilnya, ya kan? Ilmu yang pian dapat buat orang lain. Kami ya kok di kantor ada hasilnya. Ketika orang yang tidak mampu itu ke kantor kami, maka kami akan layani. Yang penting orang yang datang itu ada dusta. Kalau bepada kada mampu, padanya kada mampu, tetap dilayani. Tetap kita berikan solusi, tetap kita berikan layanan. Artinya apa? Ilmu kita ini samping berbayar, ya, kita tetap melayani orang yang tidak berbayar, itu orang kada mampu. Itulah manfaat keilmuan kita. Kalau berbayar itu kan lain cerita namanya, karena ya bayar ilmu kita, ya kan. Tapi orang kada mampu, bisa kan membayar? Tidak bisa. Disitulah manfaat ilmu kita. Jangan sampai, wah itu kada mampu, tuh ego kita tuh. Wah itu kada mampu, kada kami layani, itu ego kita. Nah, belajar di situ, belajar kita memisahkan mana kepentingan keilmuan kita, mana kepentingan ego kita. Makanya itu tadi, berpikirlah secara holistik, berpikirlah secara menyeluruh. Oke? Sekali lagi Bapak sampaikan, bentuk karakter baru kelihatan hasilnya. Ya kan, bentuk karakter baru kelihatan hasilnya. Hasilnya itu apa? Kepemimpinan diri kita sendiri. Kalau sudah kita berhasil memanajemen diri sendiri, insya Allah kita bisa memanajemen orang lain. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.